Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah kewirausahaan. Ini pertemuan ketujuh sebelum kita UTS. Nanti UTS yang minggu depan nanti tugas dikumpulkan dan dikerjakan melalui fasilitas Google Classroom. Nanti akan saya posting pada awal minggu depan sehingga bisa langsung dikerjakan. Oke, ini pertemuan ke-7 dengan topik pengambilan risiko dalam bisnis. Ya, baik. Untuk membuat waktu kita mulai saja. Ya, materi ini merupakan materi awal dari materi risiko yang mungkin akan dan bukan mungkin tapi mungkin pasti akan diperoleh lebih lanjut pada beberapa mata kuliah selanjutnya. Jadi pada semester berikutnya nanti pada mata kuliah lainnya akan dibahas juga tentang risiko. Dan sehingga ini merupakan materi perkenalan awal dasar dan harus kalian pahami dan kalian belikilah sebelum nanti akan dilanjutkan sampai di semester 5 terkait dengan risiko dalam bisnis dan usaha. Oke. Jadi tujuan perkuliahan hari ini kalian semua saya harap mampu untuk memahami dan menjelaskan tentang pengambilan risiko dalam suatu usaha. Jadi setelah kalian nonton video ini setidaknya 2-3 kali atau 1 kali 2 kali, kalian mungkin atau bukan mungkin tapi kalian saya harap bisa memahami dan menjelaskan tentang pengambilan risiko. Jadi bagaimana kita mengambil risiko dalam sebuah bisnis. Jadi akan saya jelaskan secara saya usahakan lebih komprehensif dan baik sehingga mungkin tujuan perkuliahan ini dapat tercapai. Oke, jadi pengambilan risiko ini sebenarnya merupakan suatu keniscayaan. Jadi suatu yang tidak bisa terelakkan dalam sebuah usaha. Karena ketika seorang pengusaha tidak mampu dan tidak kuat dalam atau bahkan tidak punya kemampuan dalam membaca peluang dan risiko yang ada, maka dia tidak dapat disebut sebagai seorang wirausaha. Karena contoh paling sederhana lagi, biasanya tuh kan kebanyakan kalau ada pengusaha atau usaha-usaha atau wirausaha di sekitar kita, biasanya mereka suka kredit di bank untuk membeli peralatan dan lain-lain kan, peralatan dan perlengkapan usaha mereka atau modal usaha, modal alat untuk membayar gaji dan lainnya terkait dengan usaha mereka. Dan kredit itu merupakan risiko yang mereka ambil. Jadi mereka bertaruh pada niat dan usaha mereka. Risikonya adalah ketika usaha mereka tidak berhasil, maka utang itu akan dibayar, dan ketika tidak ada hasil untuk membayar utang itu, maka itu akan memberatkan perusahaan tersebut. Sehingga biasanya tuh risiko ini akan menjadi di banyak wirausaha yang saya baca dan saya ketemu dan saya wawancarai juga, itu risiko merupakan pemacu bagi mereka untuk bekerja lebih keras. Jadi seperti tantangan bagi mereka. Nah, jadi itulah mungkin ciri khas seorang wirausaha, itu harus awalnya itu mampu menghadapi tantangan risiko ini dan mampu mengambil risiko. Karena ketika tidak mengambil risiko maka sulit untuk kita berhasil, kecuali orang tua kita adalah seorang pejabat negara dengan duit yang banyak, sehingga risiko-risiko yang mungkin ada sudah mungkin akan dimitigasi oleh pengaruh dari orang tuanya. Itu mungkin bisa. Tapi kalau kita sebagai wirausaha yang ideal dari awal, maka itu akan
sulit karena resiko-resiko yang ada itu harus kita tangani sendiri. Dan ketika kita sebagai seorang wirausaha tidak mampu kita tidak menyukai adanya tantangan dari resiko ini, maka ya kita tidak bisa menyebut diri kita sebagai seorang wirausaha. Oke? Nah, untuk itu maka kita harus pahami dulu, jangan kita mengambil risiko secara sembarang. Nah, untuk kita mengkalkulasikan risiko yang kita mampu untuk hadapi, maka kita harus paham risiko yang situasi yang berisiko itu seperti apa. Nah, untuk itu kan kalian harus paham dulu apa itu risiko. Nah, risiko itu kan suatu yang tidak pasti yang akan datang. Jadi sesuatu yang tidak pasti. Jadi setiap keputusan itu kan pasti ada beberapa pilihan. Berhasil, kurang berhasil, gagal, disaster atau kacau sekali. Nah, itu kan beberapa itu. Nah, keputusan-keputusan itu merupakan risiko karena merupakan tidak suatu kondisi yang tidak pasti. Nah, risiko ini dia berbeda dengan peluang. Peluang dan risiko ini sama-sama suatu tidak pasti, tapi risiko ini lebih bertendensi negatif. Artinya bahwa dia berpotensi menyebabkan ini kerugian. Kalau peluang itu biasanya perlawanan dari risiko, dia menjadi sebuah keuntungan atau advantage bagi kita punya usaha. Nah, untuk itu maka suatu yang berisiko adalah ketika kita memutuskan untuk mengambil kredit di CU misalnya. Nah, itu kan ada pilihan-pilihan yang mungkin muncul setelah itu. Kita berhasil atau tidak dalam mengembalikan usaha itu. Ketika tidak, maka dampaknya adalah mungkin aset kita akan disita. Kalau kita berhasil, kapan kita bisa berhasil? Kapan kita bisa memperkirakan kita punya hasil usaha ini bisa menutupi atau membayar kredit kita di CO itu. Nah, itu contohnya. Jadi itu karena gini, setiap bahkan bukan seorang wirausaha pun, kita sebagai dalam dunia kegiatan kita sehari-hari, setiap apapun yang kita putuskan biasanya itu ada risikonya, ada risiko dan peluangnya. Jadi kalau misalnya kita putuskan kita hari ini, misalnya kalau kalian ada misalnya setelah ini saya posting di YouTube, kalian sudah tidak usah baca, kita ini saja, kita skip saja supaya cepat supaya cepat video ini selesai, jadi tidak usah dengar semua. Nah, risikonya adalah ketika nanti UTS nanti mungkin kalian tidak bisa mengerjakan materi karena beberapa penjelasan kalian skip. Nah, gitu. Jadi itu resiko yang ada ini baik di dunia nyata maupun di kegiatan kita sehari-hari maupun di kegiatan kita sebagai seorang wirausaha itu biasanya selalu muncul. Nah, tergantung kita bagaimana merubah risiko itu menjadi sebuah peluang. Nah, risiko ini kita mudahnya mengidentifikasinya seperti ini. Ketika kita misalnya mau melakukan kredit di CU dan kita menurut jenis usaha kita bisa lihat dari saingan-saingan kita, keuntungan mereka per bulan berapa. Contohnya saya 5 juta, maka kemampuan kita untuk membayar tuh misalnya hanya 3 juta karena 2 juta pasti kita pakai untuk melanjutkan usaha kita. Maka kita harus mengambil tenor di CU sini kredit jangan lebih dari 3 juta. Ketika lebih dari 3 juta maka itu berisiko membuat posisi usaha kita menjadi goyang. Karena ketika ada kondisi-kondisi seperti misalnya musibah atau apa, dan tiba-tiba permintaan pada produk kita menurun, maka usaha kita akan mendapat biaya yang lebih tinggi. Ketika biaya tinggi, maka kita akan berada pada kondisi yang sulit karena tekanan dari usaha kita dan juga harus membayar ke CU. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita dulu perhatikan dulu kegiatan kemampuan kita dulu di dalam diri kita sendiri atau di usaha kita sendiri. Kita perkirakan keuntungannya dia per bulan, lalu kita sesuaikan dengan kemampuan kita dalam membayar di CU sana, sehingga kita dapat memitigasi atau menurunkan risiko dari keputusan kita dalam
mengambil kredit tersebut. Oke. Nah, jadi yang tadi saya bilang, jadi ketika kita mau mengambil resiko itu, kita harus perhatikan dulu dengan kemampuan kita dalam usaha ini. Usaha kita ini terkait dengan ini, kreativitas dan inovasi. Jadi ketika menurut para pesaing kita keuntungan cuma 5 juta, tapi kita bilang sudah, kita ambil kredit, kita bayar 3,5 juta sudah, jadi kita uang yang kita pakai, kita pegang cuma 1,5 juta, karena 3,5 juta kita bayar kredit toh. Nah, tapi karena kalian yakin kalian bisa dapat keuntungan lebih dari 5 juta itu, bisa 7 juta. Nah, dengan apa yang kalian yakin? Dengan kreativitas dan inovasi kalian di produk kalian atau di usaha kalian itu. Oke? Nah, gitu. Jadi bagaimana kita merubah risiko menjadi peluang? Itu dengan cara dua ini, kreativitas dan inovasi kita. Oke? Nah, jadi kalau dalam sebuah usaha apapun, usaha apapun. Jadi bahkan usaha non profit seperti politeknik ini. Politeknik ini bukan juga merupakan usaha tapi tidak profit oriented, jadi tidak berorientasi keuntungan tapi berorientasi pelayanan dan hasil. Karena ini kan punya pemerintah. Kalau misalnya setia yang punya swasta, maka mereka juga berorientasi keuntungan karena pemilik juga harus untung. Kalau tidak ya itu, makanya kenapa biaya SPP di swasta bisa lebih mahal dibandingkan biaya SPP di negeri. Oke? Nah, maka termasuk di Poltek dan di usaha kita sebagai seorang wirausaha, misalnya penjual ikan atau apapun, baik kecil maupun besar, itu biasanya mendapat setidaknya 4 risiko usaha. Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah persaingan. Itu sudah pasti. Kecuali kita membuat usaha yang benar-benar baru dan tidak ada saingan sama sekali. Contohnya sekarang itu adalah obat COVID-19. Ini sama sekali kan tidak ada tuh. Tiba-tiba kau dapat, lalu kau produksi. Itu kau menjadi pemain tunggal, dan itu akan sangat baik buat kita punya usaha. Karena semua orang dunia akan membeli kita punya produk. Tapi itu sangat sulit. Pertama karena pertama kita bukan ahli kesehatan. Dan yang kedua, meskipun kita ahli kesehatan dan kita berhasil pun, biasanya akan sangat cepat untuk ditiru oleh orang lain, diduplikasi studi kita. Nah, sehingga biasanya dalam kondisi ideal, seperti kata ini salah satu CEO atau direktur top Ford dunia, maka dalam kondisi ideal, sebuah usaha berhasil adalah usaha yang mampu membuat produk baru dan memaksa konsumen untuk membeli produk itu, sehingga dia akan menjadikan dia sebagai pemain tunggal di situ. Nah, sekali lagi, tapi itu susah, jarang. Nah, untuk itu biasanya mereka pakai strategi brand image. Jadi kayak pakai periklanan loh. Jadi kalau pakai produk, misalnya contohnya, kalau mobil ini dan mobil ini boleh bagus karena dia lebih kuat misalnya. Kalau mobil ini tuh mobil 1 juta umat, jadi gengsinya sih tidak ada. Atau misalnya kalau beli ikan dari kampung ini boleh, atau dari ini boleh, baru dia enak karena dia punya, saya tahu itu saya pakai muka begitu. Ya, ibu di pasar bisa gitu. Atau sayur ini beli dari kampung-kampung ini boleh, baru segar. Kalau yang ini dia pakai pestisida. Begitu. Jadi itu kalau kita berhasil membuat membuat produk kita unik, maka persaingan ini bisa dapat diatasi. Nah, yang kedua adalah ini, terjadi perubahan yang tidak terduga dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seperti sekarang pandemi corona maka memaksa orang untuk kerja dari rumah, sehingga kecuali pegawai negeri pemerintah yang setiap bulan pasti dapat gaji meskipun tidak kerja atau hanya kerja di rumah, para pekerja non formal itu tidak akan memiliki penghasilan yang cukup, sehingga daya beli mereka berkurang. Ketika daya mereka
daya beli mereka berkurang, maka kemampuan mereka dalam membeli ikan di pasar makin menurun. Nah, sehingga berpengaruh pada kita punya usaha. Nah, ini kondisi-kondisi yang tak terduga ini. Jadi ya ini kita sebagai seorang wirausaha seperti tadi saya singgung di awal, kita harus mampu baca-baca risiko yang ada ini. Ini dalam situasi sekarang ini bisa jadi sebuah risiko, bisa jadi sebuah peluang. Nah, bisa jadi kalian bisa jadi tidak perlu jual di pasar, tapi kalian bawa keliling rumah. Jadi kalian bisa pakai nomor telepon atau Facebook atau apa, kalian kontak, lalu kalian bawa ikan dari laut, kalian bersihkan semua, kalian bawa langsung ke rumah, sehingga kalian tetap menjaga kalian punya konsumen, dan konsumen mungkin tidak akan karena kalian bawa ke rumah, maka ketika harganya normal pun konsumen tidak akan berat untuk membeli, karena mungkin mereka akan ada biaya psikologisnya. Biaya psikologis adalah mereka di rumah tapi dapat ikan, nah, gitu. Meskipun lama kelamaan pembelinya semakin berkurang karena kemampuan ekonomi mereka berkurang karena kita dipaksa untuk bekerja dari rumah toh. Jadi ada beberapa pekerjaan yang dilarang toh, sehingga memang daya beli masyarakat menurun memang. Jadi memang itu resiko yang kita hadapi. Jadi untuk itu maka kita harus pandai untuk berkreativitas dan berinovasi. Nah, seperti itu tadi saya singgung di awal. Dan resiko yang ketiga itu yang ini nih, yang pasti dihadapi oleh seluruh usaha dunia, baik besar sampai si kecil-kecilnya juga pasti ada. Yang meskipun kita jual kue di online misalnya, itu pasti kita dapat ini 4 resiko ini. Yang ketiga ini adalah perubahan permintaan, karena selera konsumen bisa karena kemampuan tadi uang itu yang kurang, atau mode, atau sekarang nih prioritas kebutuhannya berkurang dan lain-lain. Karena prioritas kebutuhan sekarang adalah beli masker atau beli sabun cuci tangan, beli buah-buahan, beli suplemen obat-obat supaya memperkuat tubuh, daya tahan tubuh tuh. Nah, sehingga pengeluaran untuk itu mengurangi pengeluaran kita untuk membeli makanan misalnya. Oke, karena itu maka karena kita jual, saya contohnya kita penjual kerupuk ikan menjadi berkurang karena biaya untuk membeli produk ikan oleh konsumen dipakai untuk membeli misalnya masker, beli sarung tangan dan lain-lain. Nah, itu juga mempengaruhi kita. Jadi resiko-resiko ini kita harus pahami itu. Kita harus tanggap dengan itu. Oke? Dan lain-lainnya bisa macam-macam. Misalnya perubahan teknologi, misalnya sekarang seperti misalnya pemerintah itu memperlakukan PSBB, pelarangan terbang gitu, atau bencana alam gitu. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi ketika ini tercoba. Jadi ketika resiko-resiko usaha ini terjadi, kita harus mampu memanfaatkan kita punya kreativitas dan kita punya daya inovasi supaya kita dapat merubah resiko ini menjadi peluang ini. Itulah jiwa-jiwa karakter wirausaha. Nah, untuk itu kalian harus paham dulu nih situasi resiko ini dan resiko usaha ini supaya kalian bisa lebih tanggap dan cakap dalam menyelesaikan atau mengatasi resiko yang ada itu. Oke? Nah, untuk itu maka ketika kalian untuk bisa mengubah risiko menjadi peluang, untuk merubah kerugian menjadi keuntungan dalam kondisi pandemi seperti ini contohnya, maka kalian harus berpikir secara positif, kreatif dan inovatif tadilah. Nah, caranya bagaimana? Maka yang pertama adalah percaya bahwa usaha bisnis kalian dapat dilaksanakan. Jadi kalau memang dalam kondisi pandemi seperti ini, usaha perikanan tetap akan mendapat pasar, karena khususnya di case ini orang pasti selalu makan ikan meskipun sedikit. Nah, untuk itu maka kalian bisa mengakalinya dengan mengurangi intensitas kalian ke laut, karena kalau semakin lama kalian di laut kan semakin tinggi biayanya. Biaya pertama biaya BBM dan biaya pembelian kalian punya alat-alat itu, atau biaya sewa kapal misalnya, atau sewa mesin, atau sewa lain-lainnya. Itu bisa kalian berpikir kreatif dengan cara itu. Oke?
Dan yang kedua adalah kalian harus mampu untuk menerima gagasan baru. Contohnya kayak tadi saya bilang gitu. Jadi ketika ikan datang, kalian sudah berinisiatif membersihkan ikan dan langsung kalian bawa ke rumah pembeli kalian masing-masing. Karena memang kan ini kan dilarang kita kan keluar sembarang-sembarang. Maka kan lebih baik memang kalian bawa ke rumah, dan itu akan membuat pembeli kalian memiliki konektivitas atau ikatan psikologis dengan kalian. Dan itu akan membuat kalian mungkin akan tetap bertahan dalam sebuah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Oke. Dan yang ketiga, kalian tanya kepada kalian sendiri, kalian mampu atau tidak? Kalian mampu atau tidak? Kalian punya daya kreatif cukup untuk mengatasi ini atau tidak? Itu jadi kan semua dari diri kita sendiri toh, kan kita sendiri yang tahu kita punya itu. Biasanya dalam kondisi seperti ini, seorang wirausaha yang jago biasanya akan menganggap ini sebagai sebuah tantangan, kecuali dia memiliki tabungan yang cukup. Ketika dia terbatas dan keluarganya harus dinafkahi, maka dia biasanya menganggap ini sebuah tantangan. Jadi kembali ke diri kita sendiri, apa kita mampu berpikir positif, kreatif, dan inovatif atau tidak. Nah, yang keempat adalah kita harus mampu dan mau mendengarkan saran dari orang lain. Memang sih biasanya yang wirausaha sukses yang saya tahu, yang saya pernah diskusi wawancara di Jogja dan di Jakarta, mereka punya cenderung itu keras kepala dan sangat pandai mengambil risiko, dalam sangat lihai lah, saya bilang lihai. Nah, tapi meskipun mereka keras kepala, tapi ketika dikasih saran yang logis, biasanya mereka pasti dengar dan ikut, tidak pernah tidak, karena mereka sudah paham apa itu risiko dan peluang, dan mereka tahu apa tuh yang betul dan salah, karena mereka sudah banyak makan asam garam di lapangan. Nah, kalian sebagai seorang calon wirausaha dan sudah mungkin ada yang sudah wirausaha, kalian juga wajib untuk mendengarkan saran lain, tapi kalian harus punya kemampuan berpikir positif dan kreatif dan inovatif untuk menyaring semua saran-saran itu. Nah, kalau kalian sudah paham ini semua, maka kalian akan tidak termudah untuk memakan sebuah saran-saran yang ada mungkin yang aneh, yang tidak penting buat kalian, atau bahkan membahayakan usaha kalian. Kalian bisa paham itu dan kalian bisa menyaring itu. Tapi kalau yang bagus, kalian harus lihat baik dulu kalian pakai. Nah, kemudian kalian harus punya etos kerja yang tinggi, artinya bahwa kalian harus rajin dalam bekerja dan punya komitmen dalam bekerja. Misalnya kalau kalian sudah membawa ke rumah, misalnya bawa ikan ke rumah masing-masing, ya kalian bawa baik-baik, jangan kalian pakai alasan, oh sih bisa karena saya motor rusak, jadi ibu bisa datang kah, bisa nasi desa kah, atau ibu bisa bayar ojek kah. Itu kan nanti konsumen sudah mulai, ini berarti sudah besok lusa susah yang lain, susah mau beli di kota lain. Begitu. Jadi ketika kita sudah berkomit untuk melakukan itu, maka kita harus punya etos kerja dan semangat kerja yang tinggi. Nah, dan yang ke-6 ini adalah kita harus pintar berbicara. Jadi biasanya kan maksud kita kan baik nih. Nah, bagaimana kita mentransfer maksud kita ke konsumen sana supaya konsumen paham apa yang kita mau dan apa yang kita maksud. Nah, untuk itu maka kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, ke-6 ini merupakan intisari dari beberapa dan banyak hal yang lain yang mungkin bisa kalian pakai. Kalian bisa cari literatur lain di internet, bagaimana cara kita supaya mengubah risiko menjadi sebuah peluang dari dalam diri kita sendiri. Oke? Nah, ini tipologi pengambilan risiko. Nah, ini dibagi berdasarkan tiga ini dibagi berdasarkan level dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau sebuah usaha. Yang ini dia kecil ini, tapi dia punya wewenang paling besar ini. Ini wewenang ini.
Jadi direktur ini dia sedikit orang saja kan, dalam perusahaan kan direktur cuma sedikit toh, cuma satu dua orang saja. Direktur ini misalnya direktur utama, terus direktur bagian pemasaran, direktur apa toh. Atau misalnya pemilik, kalau kita punya usaha yang kecil, pemilik, terus pemilik pu anak, pemilik pu istri kan juga itu dulu cuma paling banyak tiga orang lah toh, tiga orang. Tapi tiga orang itu punya kuasa paling besar ini, besar ini, lebar ini toh. Nah yang kalau belajar menengah ini biasanya tuh ya sedang lah. Nah mereka juga kuasa sedang. Nah kalau yang orang karyawan ini biasanya karyawan banyak toh, tapi dia punya wewenangnya sedikit. Nah untuk itu maka resiko yang paling besar ditanggung itu, atau misalnya kemampuan dari sebuah usaha dalam mengambil risiko itu harus mampu diatasi, atau yang pertama kali membuat strategi pengendalian risiko itu adalah orang-orang atas ini, karena mereka yang punya. Nah biasanya itu abstrak tuh masih ide-ide kreatif lah. Nah yang orang belajar ini akan mentransformasi itu menjadi sebuah kebijakan-kebijakan yang lebih jelas sudah. Jadi misalnya direktur apa, kau sebagai pemilik bilang kau mau pada pandemi corona ini kau punya penjualan tetap stabil kan tidak jelas. Oke, bagi yang belajar bilang oke sudah, kau gini akan menjaga supaya kau penjual tetap dalam level 10 ton per atau 10 ton per bulan. Nah dengan cara apa. Nah orang karyawan akan harus mengerjakan cara-cara itu di bawah sih. Jadi biasanya ini cuma pikir, ini buat kebijakan, yang kerja paling banyak di bawah sini, itu lebar ini. Nah tapi mereka ini yang menanggung resiko yang paling sedikit ini. Yang paling resiko paling banyak adalah yang ini ketika gagal. Tapi nanti yang mendapat hukuman yang paling cepat adalah yang ini, yang tetap yang di bawah. Karena saya mungkin pemilik membaca dia diri sendiri, paling-paling dia tutup usaha. Jadi semua dapat pecat. Kalau misalnya dia dalam kondisi yang rugi, maka dia akan mengurangi dia jumlah karyawan supaya dia punya pengeluaran menurun. Itu kayak sekarang nih, perubahan PHK tuh supaya orang-orang di bawah sini berkurang sehingga biaya-biaya untuk gaji dan lain-lain tunjangan menjadi menurun. Kalian tahu sih pegawai negeri Indonesia tuh setiap tahun itu dia punya THR tuh 27 triliun. THR saja per bulan. Cuma bayangkan setiap 27 triliun itu dikali 12. Jadi memang karyawan ini baik swasta maupun pemerintah dia punya biaya paling besar. Nah, karena itu maka biasanya ketika terjadi krisis yang dipecat dulu adalah karyawan bawah, karyawan biasa bukan manajer ini gitu. Jadi dalam segi wewenang orang atas misalnya top manager yang punya wewenang paling tinggi ini orang menengah sedang, orang ini paling kecil. Tapi kalau dari segi kerja yang karyawan paling besar, ya menengah ini kecil. Tapi nanti ketika dampak risikonya karyawan yang paling besar cepat kena dampak risiko ini. Nah begitu kira-kira tipologi pengambilan risiko itu di sini. Oke? Nah kalau jenis-jenis dalam risiko dalam bisnis itu ada dua kira-kira secara umum di bagian dua. Pertama risiko yang murni, benar-benar risiko, seperti misalnya adanya kecelakaan, adanya kebakaran misalnya, atau bencana alam, dan pandemi seperti ini tuh risiko murni. Jadi tidak ada yang tahu ya. Tiba-tiba ada pesawat karena pesawat banyak rusak sehingga tidak berangkat. Maka pembeli transfer kita distribusi kita punya produk ke kota atau ke Jakarta menjadi terhambat sehingga konsumen kesal sehingga kita tidak jadi dibayar. Nah itu juga risiko-risiko yang benar-benar jadi tidak ada yang bisa kontrol lah. Oke? Nah yang satu lagi adalah risiko spekulatif.
Resiko spekulatif ini toh, resiko spekulatif ini toh, dia muncul karena memang perilaku kita, perilaku perilaku kita sendirilah. Nah, jadi itu misalnya kalau ketika ini kita tadi tuh seperti kita kredit bank toh, kredit di CU, itu kan perilaku kita. Jadi kalau kita pilih tenor yang tinggi ya itu resiko, itu kita yang salah itu. Lah kita tidak mampu untuk bayar itu, atau terjadi perubahan harga seperti inflasi. Misalnya karena sekarang kan dulu kan pak masker murah-murah satu orang malah saya beli. Sekarang masker mahal karena semua orang beli, sehingga itu resiko-resiko yang ya karena kita sendiri toh. Nah, atau misalnya ikan, dulu ikan kan harganya mantap toh, tapi sekarang kan harganya agak fluktuatif karena lagi cuaca yang kurang bagus, angin ombak tuh. Nah itu juga akan mempengaruhi harga di pasar. Ketika harga di pasar berubah, maka biasanya tuh apalagi dalam kondisi seperti ini dengan daya beli berkurang, maka harga ikan mungkin tidak akan semahal yang dulu ketika kondisi normal, tidak ada pandemi dan ada ombak. Karena ketika kita pakai harga dulu, maka orang tidak akan mampu beli ikan yang harga sampai 1 juta satu ekor ya, ikan besar itu. Siapa mau beli? Karena orang semua kerja di rumah nih, ada yang tidak kerja sama sekali kan? Nah gitu. Jadi resiko-resiko dalam jual beli ini ada dua ini kira-kira, resiko murni dan resiko spekulatif. Nah kalian harus paham ini semua nih. Resiko murni ini tidak dapat kalian kontrol, sehingga kalian harus sudah wajib kalian estimasi dalam kalian punya strategi usaha. Setiap saat kalian harus estimasi. Misalnya kalian buat dana cadangan supaya ketika terjadi ada kondisi-kondisi seperti ini, kecelakaan dan lain-lain ini, kalian sudah bisa mengcover itu. Biasanya tuh kalau di bank-bank itu, kalau saya penelitian S1 itu adalah tuh giro wajib minimum, atau kayak bank punya tabungan sendiri lagi. Mereka tabung ke Bank Indonesia. Jadi setiap bank di Indonesia ini punya tabungan sendiri ke Bank Indonesia, supaya ketika terjadi ada krisis moneter, mereka bisa pakai tabungan itu. Karena setiap saat kan, meskipun Indonesia sekarang sudah jadi negara maju, tapi sama saja. Atau dengan masuk G20 dengan pendapatan top 20 dunia, tetap saja ada potensi untuk terjadi krisis. Seperti sekarang ini tuh, semua negara berpotensi ada krisis moneter dan krisis ekonomi. Karena semua orang kerja dari rumah. Semua negara krisis, jadi kita mau beli barang dari luar atau kiri keluar juga tidak ada yang mau beli di sana karena semua lagi lockdown. Nah begitu gitu. Jadi kita. Nah kalau yang ini memang dari kita sendiri lah, yang spekulatif ini dari kita sendiri itu salah kita sendiri. Kalau ini bisa terjadi kalau kita gagal mengubah resiko menjadi peluang. Tapi kalau ini bisa dihilangkan kalau kita mampu berkreativitas dengan berinovasi dan berpikir positif dan berusaha dengan baik, sehingga ini hilang dan menjadi sebuah peluang. Kalau ini tidak bisa kita kontrol sama sekali, tidak bisa. Untuk kita harus membuat strategi sejak awal. Oke? Nah, begitu cara pengelolaan risiko. Seperti tujuan pengelolaan ini adalah pertama kita harus mengontrol. Kontrol itu seperti saya bilang gitu. Kita buat strategi dari awal, kita persiapan. Oke, kita mau penjualan segini sehingga kita simpan 5 juta sebulan supaya kita simpan kalau ada apa-apa, misalnya kalau ada PHK, kita langsung kasih gaji ke karyawan. Tidak perlu lagi jual-jual kita punya alat-alat. Atau misalnya kita kredit ulang lagi, atau kita buat tabungan sendiri misalnya. Itu yang kita bisa kontrol tuh, yang bisa kita estimasi sejak awal. Atau yang kedua, kita transfer itu resiko itu ke orang lain atau ke pihak lain. Nah, contohnya gini. Kita misalnya kita sebagai pengusaha atau nelayan, toh kita sebagai nelayan, kita punya alat semua toh, kita punya perahu apa semua, kita punya kulbok semua. Kondisi normal kita juga sebagai seorang nelayan, kita langsung ke sana, ke laut, kita dapat ikan, kita jual. Nah dalam kondisi seperti ini, kita bisa transfer risikonya ke orang lain. Jadi kita bisa karena sekarang kan banyak pekerja informal yang tidak bekerja atau sehingga mereka mungkin beralih ke usaha-usaha yang kira-kira tidak banyak bertemu dengan orang-orang, contohnya berkebun, bertani atau melaut,
Yang melaut ini kita bisa menyewakan kita punya alat ke mereka, sehingga kita dapat alat dan kita dapat uang dari hasil sewa itu. Alatnya mereka pakai, dan risikonya di mereka ini. Kalau mereka tidak bisa menjual ikan, ya risiko mereka, kita yang dapat uangnya dari sewa itu. Nah, kita juga bisa begitu kalau bisa kita punya, kecuali memang kita dalam kondisi tidak punya apa-apa sama sekali. Nah, itu berarti resikonya kita tidak mampu untuk bertransfer ke orang lain. Opsi ini merupakan opsi yang ketika kita dalam kondisi mampu untuk itu. Ketika misalnya kita sama sekali tidak punya apa-apa, kita nelayan tapi tidak punya apa-apa, ya sudah, kita itu berarti kita resiko kita mungkin sulit untuk transfer. Tapi kita juga bisa, ketika kita mampu berpikir kreatif, nah kita juga bisa bertransfer itu dengan cara kita tangkap ikan, kita jual ke papan lili saja, supaya langsung kita dapat uang. Terserah pokoknya mau jual, mau untuk kasih, terserah, juga bisa. Nah, tapi kita harus pintar melakukan kalkulasi keuntungan kerugian tuh, supaya jangan kita malah rugi, malah kita jual ke papan lili murah, yang salah papan lili jual untung. Ya kita harus inilah, pintar. Nah, opsi yang ketiga itu kita biaya sendiri. Kalau misalnya kita punya, tadi yang saya bilang rencana di awal itu, ada kita punya dana cadangan, strategi segi awal yang sudah kita buat untuk menanggapi ketika ada risiko seperti sekarang ini, kondisi pandemi corona ini. Nah, ini bisa menjadi pilihan ketika kita punya dana cadangan atau kita punya strategi cadangan itu. Dan yang keempat adalah kita hindari. Jadi kita risiko ini biasanya tuh, ini ya biasanya menjadi pilihan. Jadi ketika ada pandemi corona, orang tidak beli ikan banyak, maka sudah kita tangkap ikan jangan banyak-banyak, supaya jangan biaya banyak di laut, dan keuntungan cukup untuk kebutuhan sehari lah. Jangan terlalu berlebih-lebih, supaya karena risikonya ketika kita terlalu banyak di laut, ikan terlalu banyak, maka nanti orang beli murah, karena kita terpaksa menjual murah. Kan produk perikanan kan daya tahannya kan rendah, tidak bisa tahan sampai sebulan, 1 tahun atau seperti biskuit atau begitu, produk-produk olahan lain. Sehingga malah kalau misalnya terlalu lama di freezer atau itu, maka malah nilai jualnya bakal semakin menurun, kecuali itu diolah lagi menjadi produk-produk lain seperti kerupuk ikan atau lain-lain. Jadi biasanya opsi keempat ini yang menjadi pilihan paling banyak. Biasanya mereka karena dihindari, maka sudah pecat karyawan, mengurangi jumlah produksi, kira-kira begitu. Oke? Nah, untuk mampu untuk mengelola risiko tadi, maka kalian harus kira-kira paham 5 opsi ini lah. Nah, karena kan kalau kalian mampu berani mengambil risiko, biasanya tuh rewardnya tinggi. Semakin tinggi risiko, biasanya kan dalam dunia bisnis itu biasanya ada kata-kata yang mengatakan, bos, the higher risk the higher income. Artinya, bos, semakin tinggi kita punya risiko, semakin tinggi kita punya hasil. Saya begitu. Jadi ya untuk itu maka kalian harus mampu tahu pertama tujuan kalian apa. Tujuan kalian ini apa sebenarnya? Apa yang ingin kalian capai dulu. Kemudian tahu risiko-risiko apa yang muncul. Oke, ketong ini mau target satu bulan 10 ton. Tapi risikonya ini ada pesaing dan lain-lain tuh, ada kemungkinan ada pandemi corona dan lain-lain. Oke, terus tahu. Sekarang pertama tuh katanya saya singgung tuh, kau harus tanya ke dalam kau diri sendiri. Kau harus lihat dalam kau punya usaha sendiri. Kau bisa sih, supaya jangan kau terpaku dalam kondisi pandemi corona seperti sekarang ini. Karena sekarang ini menjadi peluang besar, karena kan konsumen tidak keluar. Dulu tanpa saja, dosen di kantor, dosen di mana, jadi kalau kau di rumah tuh ada, itu kan bisa jadi peluang. Kemudian kau buat strategi yang baik. Jadi kau mengcover semua ini. Kau mengcover semua ini jenis risiko ini. Kau mengcover semua risiko lain.
Hah? Nah, dan kemudian kau lakukan itu. Jangan kau bicara saja dulu tanpa saja. Kau lakukan itu ketika kau sudah tahu apa yang kau ini. Ketika kau sadar apa yang akan resiko apa saja. Ketika kau sudah tahu kau kemampuan seperti apa. Ketika kau semua cara. Laksanakan itu supaya ya kau bisa ada keuntungan toh, bisa dapat hasil gitu. Nah, untuk menghadapi risiko ketika kau sejalan tiba-tiba ada risiko. Nah, yang pertama tuh adalah ini, pastilah jangan panik dulu, karena kau sudah tahu kau punya kemampuan diri sendiri toh. Kau kemampuan diri sendiri ini saya singgung tadi awal nih ini. Maka ketika ada jalankan semua strategi di sini semua nih. Pertama tuh jangan panik. Nah, yang kedua, resiko ini kan bisa resiko itu kan bisa jadi peluang. Resiko itu bisa jadi peluang apapun itu. Jadi kan orang-orang siapa yang tahu kalau penjual masker ini akan punya keuntungan seperti sekarang ini. Siapa yang tahu? Nah, tuh, jadi itu kau bisa berubah itu. Nah, kemudian yang ketiga resiko-resiko yang kau sudah dapat ini, kau sudah tahu ini, kau bisa kira-kira. Contohnya ini, sekarang ini kan pokoknya ada yang mau buat masker misalnya 1000 buah, misalnya tuh 1000 buah atau setiap 1000 buah per hari supaya mereka menjual sampai tahun depan. Nah, tapi kalian tahu sampai pertengahan tahun depan sampai tahun sudah ada obat. Jadi resiko. Jadi kalian harus sudah mampu menjual kalian punya masker nih sampai awal tahun depan. Usahakan sudah laku semua. Jangan buat terlalu banyak. Karena mungkin akan ke depan-depannya ketika sudah obat orang tidak akan beli masker lagi. Orang akan kembali beli ikan atau beli apa begitu, beli HP atau lain-lain. Nah, kalian harus tahu itu. Nah, kemudian kalian juga harus tahu nih, ketika corona ada ini, pengaruhnya buat usaha kalian apa? Kalian harus tahu itu. Nah, pastikan ketika ada corona begini, kan seperti saya bilang, pendapatan orang-orang semakin menurun. Ketika orang punya uang semakin sedikit karena pendapatannya menurun, maka mungkin kemampuan membeli mereka tuh produk ikan-ikan yang kita punya itu, produk perikanan yang kita punya baik rumput atau lain itu akan menjadi semakin menurun. Nah, untuk itu maka kita harus mengevaluasi kita punya strategi supaya kalian menurunkan harga atau menurunkan jumlah supaya harganya juga menurun tapi kita tidak rugi. Nah, gitu kira-kira. Jadi ketika ada apa-apa tuh jangan panik dulu. Aduh, sudah resiko. Aduh, masih santai dulu. Kita perhatikan dulu ini resikonya seperti apa, seberapa sering dia muncul, dampaknya pada kita apa. Toh? Karena kita yakin resiko itu bisa jadi peluang. Apapun itu. Toh? Gitu. Nah, untuk manajemen risiko, ini tahapannya yang pertama itu adalah identifikasi risiko itu pasti toh. Ini namanya tuh manajemen risiko adalah manajemen risiko. Risiko. Itu pertama adalah identifikasi dulu risiko-risiko apa yang ada. Kita identifikasi dulu. Kemudian kita seperti saya sudah singgung itu adalah mengukur dampak risiko-risiko itu. Ketika risiko ada 10, oke, dampaknya apa? Oh, dari 10 cuma 2 saya yang kira-kira kuat ini untuk oke. Kalau 2, kemudian kau bisa mengendalikan 2 itu. Tadi dengan cara tadi ya saya sudah singgung banyak nih, tidak perlu panik, identifikasi segala macam, terus risikonya apakah bisa kita kontrol atau bisa kita hindari atau bisa gitu, begitu. Dari risiko. Kemudian ketika untuk menggantikan risiko ini secara lebih baik kita bisa pakai yang strategi yang tadi, yang strategi di transfer, strategi dihindari, strategi di atasi sendiri, dan itu dengan cara kita pertama biasanya paling umum itu adalah mengatasi kerugian. Biasanya gitu ya, awalnya gitu, dan biasanya ini adalah PHK biasanya ketika ada risiko dan berpengaruh pada kita punya ini ekonomis dan ini. Biasanya gitu. Biasanya tuh kayak perbedaan antara risiko dan peluang adalah berdampak pada kita punya pendapatan. Kalau menurunkan maka itu risiko, ketika meningkat maka itu sebuah peluang.
Nah, pengendalian risiko ini bagaimana berorientasi pada dua faktor ini dengan cara mengurangi tingkat intensitas risiko itu, bisa dengan menghindari atau tadi tuh ya tadi saya bilang transfer toh, dan juga transfer ke orang lain atau ke perusahaan lain. Misalnya kita kita buat kredit lebih, kita gadai kita punya ini kan tuh supaya dapat uang toh, itu juga bisa. Supaya ketika kita punya, misalnya kita gadai misalnya 50 juta, tiba-tiba karena pandemi semakin parah, di aset ini menjadi 30, risikonya ditanggung oleh bank, bukan kita. Nah ini contohnya ini gitu. Kemudian bagaimana kalkulasi kita punya risiko. Nah, ini kira-kira lah. Ini rumus yang paling sederhana lah ini. Kalau misalnya kan ini, kalian tahu lah ini kan pandemi corona ini mungkin sudah terjadi berkali, tidak setiap tahun, biasanya 100 tahun sekali atau 50 tahun sekali toh. Jadi frekuensinya cuma sedikit, misalnya satu kali lah, satu kali 1 tahun atau satu kali 100 tahun. Tapi ini berdampak besar. Contohnya ini satu kali, tapi dia berdampak tuh sampai contohnya 5 triliun. Maka dia punya hasil adalah sebesar 5 triliun toh. Gitu. Tapi karena 5 triliun, maka ketika diketuk dalam 100 tahun sebuah usaha itu pasti ini keuntungan besar toh. Kalau 100 tahun misalnya dapat 1 triliun, maka 100 tahun dapat 100 triliun. Maka ketika dapat 100 triliun, contohnya ini perusahaan-perusahaan seperti itu, Honda, Toyota dan lain-lain tuh, mereka anggap ini bukan sebuah masalah sebenarnya, asalkan jangan berlangsung terlalu lama. Kalau misalnya ini 2, maka jadi 10 triliun toh. Dan mereka keuntungan selama mereka berdiri 100 tahun lebih itu, mereka 100 triliun, berarti masih dapat 90 triliun. Berarti masih bisa dikalkulasikan. Tapi kalau kita yang punya usaha masih kayak kecil-kecil begini, maka ini mungkin 10 juta misalnya, maka akan berpengaruh pada kita punya. Jadi kita harus beda. Pertama tuh kita seperti itu, saya bilang itu. Ini itu analisis kerugian ini penting sekali sebenarnya. Ya, kita tahu kita punya kerugian berapa nih, ini penting sekali. Supaya kita bisa mengkalkulasikan kita punya dampak ini. Dampak yang ini toh, ini dari analisis kita punya kerugian. Dampak ini kerugian. Kalau frekuensi itu jumlah terjadinya, keseringan terjadi ya. Kalau frekuensi terjadinya angin ombak itu kan kita sudah tahu setiap tahun 2-3 kali tuh, bisa 2 kali 3 kali. Tapi dampaknya ke kita punya itu kan tidak sebesar itu, karena kita punya hasil tuh kita bisa misalnya contohnya kalau angin barat ya kita ke bagian timur sana, kalau angin timur kita ke bagian barat kan, kita bisa pakai kita punya kapal kan atau perahu kita pancing ke daerah yang tidak ombak tuh kan bisa. Jadi bisa kita kendalikan lah itu resiko ini. Nah, untuk pengelolaan resiko ini kalian bisa pakai memang ini sih prinsip Pareto. Jadi kalau Pareto biasanya tuh di grafik begini. Jadi kayak gitu tuh, misalnya Pareto, diagram Pareto. Nanti kalian akan dapat lebih detail di mata kuliah ekonomi umum nanti untuk diagram Pareto. Tapi itu gunanya untuk mengontrol risiko. Nah, jadi itu ini seperti ini strateginya itu pengulangan seperti yang tadi saya bilang, dikontrol, ditransfer dari biaya sendiri tuh. Itu atau dihindari juga dikurang satu. Oke? Seperti seolah-olah tadi tuh. Nah, itu saja materi hari ini, dan kalian belajar, baca, kalian dengar ulang-ulang ini, kalian nonton ulang, kalian dengar, saya tidak perlu lihat tipu, jadi kalian dengar atau kalian nonton video kan pakai headset atau lagi santai, kalian dengar ini cuma 30 menit, 50 menit apa ini videonya, kalian nonton. Dan dengan materi kemarin kalian belajar, terus kalian UTS dari 2 pertemuan ini saja,
karena menurut Ibu Ana sudah kasih tugas sehingga saya yang kasih UTS, jadi materi UTS-nya dari saya saja 2 pertemuan ini. Oke, UTS-nya minggu depan saya kirim soal ke Google Classroom dan akan dikerjakan oleh kalian di kelas itu kewirausahaan. Oke, terima kasih dan sehat selalu, jangan keluar kemana-mana, pakai masker, cuci tangan.